Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya, meskipun kita masih dalam proses pembelajaran daring. Anak-anak sekalian, kemarin pada pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga, Bapak sudah menayangkan tentang PowerPoint dari materi bab 1, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk kesempatan ini maka Bapak perlu menerangkan tentang materi yang sudah kalian baca kemarin melalui video yang Bapak akan tampilkan ini. Untuk itu saya minta nanti kalian buka, kemudian sampai kalian lihat sampai selesai nanti. Ya, baik, Bapak akan jelaskan materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, yang perlu kita ketahui bahwa sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini tidak lepas dari kaitannya dengan penjajahan Jepang yang ada di Indonesia. Kita pernah mengalami masa-masa suram di mana kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Ya, termasuk di sini adalah dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, mendekati tahun 1945 kita sudah resmi menjadi daerah jajahan Jepang. Pada saat awal Jepang masuk di sini, kita sambut dengan baik karena Jepang dianggap nanti sebagai pembebas dari bangsa-bangsa yang ada di Asia. Tapi dalam praktiknya ya sama, bahwa Jepang juga tetap menjajah. Nah, terkait dengan sejarah perumusan Pancasila ini juga kita harus tahu bahwa ini tidak bisa kita lepaskan dari keberadaan badan yang bernama BPUPKI, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Jundi Kosakai. Nah, anak-anak, bahwa BPUPKI ini sendiri adalah merupakan sebuah badan bentukan dari pemerintah Jepang. Ya. Mengapa Jepang kok membentuk BPUPKI? Karena Jepang ingin menarik simpati dari bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia diharapkan nantinya mau membantu Jepang dalam perang melawan pihak sekutu. Nah, untuk merealisasikan inilah kemudian dan juga untuk meyakinkan agar bangsa Indonesia ini benar-benar percaya dengan janji Jepang, maka dibentuklah BPUPKI. BPUPKI ini diumumkan tanggal 1 Maret 1945, kemudian baru dilantik tanggal 28 Mei 1945. Kemudian yang perlu anak-anak ketahui bahwa BPUPKI ini beranggotakan 62 orang. Ya. Diketuai oleh Bapak Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Kemudian wakilnya yang pertama Bapak Raden Panji Suroso, dan yang kedua adalah Ichi Pangase. Ini dari perwakilan Jepang. Karena kita tahu bahwa dalam BPUPKI itu sendiri masih ada 7 orang yang berasal dari Jepang. Nah, setelah badan ini dilantik tanggal 28 Mei, maka sehari berikutnya, yaitu tanggal 29 Mei, badan ini langsung melakukan sidang. Yang perlu anak-anak ketahui bahwa BPUPKI ini nanti melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, agenda sidang yang pertama ini adalah untuk merumuskan dasar negara. Karena kita tahu bahwa sebagai sebuah bangsa, maka secara otomatis harus punya dasar negara. Makanya sidang pertama ini fokus membahas tentang dasar negara. Nah, dalam sidang BPUPKI yang pertama ini ada 3 tokoh
Ya, ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan terkait dengan rumusan dasar negara. Siapa saja? Mungkin anak-anak tahu? Ya. Oke, jadi yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan usulan dasar negara ini pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau menyampaikan 5 poin terkait dengan usulan dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, dan yang keempat adalah peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan sosial. Kemudian untuk tokoh yang kedua yaitu Profesor Supomo. Beliau ini seorang pakar hukum dan dia juga menyampaikan usulan terkait dengan rumusan dasar negara kita. Beliau menyampaikan usul ini pada tanggal 31 Mei 1945. Dan juga usulannya ini meliputi 5 poin juga seperti saudara Yamin. Nah, apa saja usulannya? Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat keadilan rakyat, dan kelima adalah musyawarah. Kemudian tokoh yang ketiga dalam menyampaikan usulan dasar negara ini yaitu Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan usulan ini pada tanggal 1 Juni 1945. Dia juga menyampaikan usulan ini terdiri atas 5 poin juga, yaitu yang pertama adalah nasionalisme atau peri kebangsaan, yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, yang menarik dari usulan Soekarno ini bahwa di samping beliau menyampaikan usulan terkait dengan rumusan dasar negara tadi, beliau juga mengusulkan sebuah nama, yaitu nama Pancasila, yang artinya Panca itu 5, sila itu artinya asas atau dasar. Berarti kalau Pancasila berarti 5 asas atau 5 dasar. Nah, dari sinilah kemudian sampai sekarang tanggal 1 Juni ini kemudian diperingati sebagai hari lahirnya istilah Pancasila. Saya kira untuk sementara sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum Bapak akhiri, mari kita tutup materi pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.